Baik, selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan, saya Lady Usboko. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Prodi Pendidikan Musik, dan saya sekarang semester 4. Ya. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Jadi tujuan saya datang ke sini ingin mewawancarai Bapak selaku editor musik di Radio Tirilolo Kupang. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oh ya, halo. Saya Cornelis Kun Kiik. Saya di Radio Tirilolok sebagai teknisi dan produser. Produser ini bagian produksi audio, juga yang lain, tetapi bagian produksi Radio Tirilolok. Ya, cukup itu atau tambah? Mungkin Bapak dari mana atau Eh, asalnya? Kalau Ya, asal ya kita dari saya marganya bilang itu. saja Timor ya, Ya, Timor karena Timur. campur banyak dari Timor ini. Tetapi mungkin saya perlu sampaikan latar belakang saya itu kan teknisi, saya orang teknik ya, orang teknik. Eh, Teknik sudah dari SD saya sudah hobi di teknik. Kemudian sekolah pun Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kupang, waktu itu STM Negeri Kupang yang sekarang namanya SMK Negeri 2. Itu juga elektronika komunikasi, makanya datang ke radio ini. Kuliah pun elektro, tetapi kenapa berhubungan dengan musik ya? Memang teknik dan seni itu tidak bisa terpisahkan. Orang teknik harus tahu seni, orang seni butuh tenaga teknik. Ya, Iya. orang seni butuh tenaga teknik dan kita di radio ini eh, tahun 92 saya ke sini diterima di Radio Tirilolok sebagai teknisi, tetapi pimpinan waktu itu Pater Pit Manehat SVD almarhum pendiri radio ini menginginkan semua kru radio itu harus serba multi talent. Jadi selain sebagai teknisi harus bisa menyiar sebagai broadcaster, juga news striker, pembaca berita, reporter, kemudian dalam segala hal program radio dan sebagainya. Nah, di situ baru kita akhirnya juga jadi penyiar, teknisi penyiar. Keren, keren, multi Iya, iya. talent. Jadi di sini saya mungkin akan bertanya sedikit terkait dengan pengalaman Bapak terhadap musik dan Iya. perjalanan Bapak selama bekerja di sini. Oke, baik. Pengalaman musik ya, musik ini sebenarnya dari kita masih kecil itu kita sudah terbiasa dengan musik ya. Orang yang tidak terbiasa dengan musik atau anti dengan musik saya kira faktor errornya tinggi. Iya, karena masih kecil kita diajarkan orang tua untuk bernyanyi, ya masih kecil kan kita sudah diperbiasakan, malah kalau orang-orang etnomusikolog ya, etnomusikolog yang mereka mengatakan mulut itu adalah alat musik tertua, mulut ya, karena awal menangis, lahir menangis, menangis itu ada alunan nadanya dan itu adalah musik juga ya, musik dari instrumen mulut ya, akapela. Ya, saya juga banyak belajar soal ini ya, soal musik, tetapi saya lebih cenderung pada musik tradisi. Kita pernah jadi tim fasilitasi musik tradisional se-Indonesia, ya. Karena Radio Tirilolok ini ada bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga lain. Kebetulan waktu itu almarhum Bapak Sabto Raharjo dari Jeronimo FM Yogyakarta. Salam buat keluarga kalau sempat nonton, Bapak Sabto almarhum. Salam dari saya Cornel.
itu datang ke sini ketemu Pak Terpit dan kita memulai dengan penyiaran musik tradisional. Di situ saya mulai lebih banyak lagi belajar soal musik tradisi itu tahun 1995 ya, dan 1996 kita mulai dengan pelatihan 1996 beberapa tahap pelatihan itu tentang program musikal radio ya, musikal radio. Di situ saya ketemu banyak sekali orang-orang hebat yang perlu saya belajar. Selain itu juga latar saya juga teknik ya, teknik recording ya, recording merekam musik ya. Di sini sudah banyak sekali pemain musik eh, terutama dari NTT dulu, Timor Leste sebelum merdeka juga sering ke sini. Eh, Kemudian dari Papua, dari Maluku, dari Tanimbar ya, dari Tanimbar juga pernah rekam di sini, dari Jogja juga pernah rekam di sini. Ya, Jogja itu kebetulan karena mereka kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi dari NTT, jadi mereka juga rekam di sini. Eh, jadi pengalaman luar biasa selama di radio ini. Selama di sekolah pun kita sudah belajar ya soal rekaman, itu kita sudah eh, belajar soal trik-trik merekam, tetapi sampai di sini baru kita perdalam dengan dunia nyata kita. Waktu magang pun sudah terbiasa. Magang itu kita saya kebetulan di RRI Kupang itu juga di studio mereka sebelum masuk ke sini, dan masuk ke sini lebih perdalam lagi. Jadi ya, untuk dunia musik lumayan banyak orang-orang yang kita orang-orang hebat yang saya belajar dari mereka. Oke, jadi itu pengalaman singkat Bapak terkait dengan musik ya selama belajar terus-menerus. Yang berikut mungkin apa harapan yang Bapak miliki terhadap pengalaman dengan musik itu sendiri? Ya, pengalaman dengan musik saya sebenarnya saat ini pengalaman ya, pengalaman itu, kalau soal pengalaman ya banyak hal, terutama kalau saya di operator ya. Ini tentang pengalamannya benar. Ya, harapan dari pengalaman. Jadi kalau pengalaman saya itu memang saya sudah berkecimpung dalam dunia ini, sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, bahkan untuk recording itu sudah recording dalam hal ini satu program eh, training, international training ya, di International Training Department di Prancis, itu tentang musical production for radio program ya. Jadi itu kita belajar selain jurnalis, tetapi mereka lebih cenderung, karena mereka tahu saya orang teknik, mereka lebih cenderung saya di bagian eh, radionya ya, eh, apa merekam, memproduksi. Jadi teknik-teknik recording itu mereka ajarkan kita dengan orang-orang hebat di sana. Tetapi kita ke sana kan sebagai tenaga profesional. Jadi kita memang training di Departemen Training Internasional mereka di RFI, Radio France Internasional itu. Tetapi kita ke sana kita bekerja untuk mereka. Jadi selain kita training, kita nanti briefing sesaat, dilatih sesaat, langsung terjun lapangan untuk meliput. Waktu itu ada di Lorient, Prancis, Festival Interceltic de Lorient. Di situ pun saya kenal banyak orang hebat, termasuk salah satunya operatornya. Dia membantu operator di perekaman album-albumnya Celine Dion, namanya Patrick, dan operatornya Anggun Cipta Sasmi ya. Jadi itu juga kita banyak belajar, tapi mereka di sana luar biasa, sangat menghargai profesi. Saya merasa tidak ada apa-apa dibandingkan dengan mereka. Tetapi waktu kita masuk saya ditugas, waktu itu saya dengan dia yang di si Patrick ini yang bertugas di satu auditorium untuk merekam festival itu, merekam live. Tetapi dia masih tanya, Cornelis, dia kan kita sudah kenalkan nama kita, kita punya nama tercatat semua di buku besar mereka, itu ada yang tugas di sini siapa-siapa, jadi nama saya itu, dia baca bukunya, bilang Cornelis, ya Cornelis, dia bilang saya sudah lebih dahulu
tiba di sini. Sudah 1 jam lalu saya sudah setting. Saya bilang, oh maaf saya terlambat. Dia bilang, no, Anda tidak terlambat. Dia bilang, Anda tidak terlambat. Kita komunikasinya Inggris. Dia bilang, Anda tidak terlambat. Tapi Anda masih punya waktu 1 jam. Kita masih punya waktu 1 jam. Silakan Anda cek lagi apakah settingan saya sudah sesuai atau tidak. Ini kan luar biasa, mereka yang sangat profesional itu. Ini operatornya dunia, tetapi masih mau hargai kita yang baru belajar. Walaupun kita punya pengalaman, tapi itu kan pengalaman lokal, ini internasional. Mereka bilang, si Patrick bilang, coba cek lagi apakah settingan saya sudah oke atau tidak. Tapi memang luar biasa waktu itu saya call, kita masih zamannya tahun 99, jadi masih pakai HT, kita call petugas-petugas yang untuk cek sound itu, kita baru bilang cek sound, mereka semua ada kelompok-kelompok, semua lari dan kumpul di situ langsung di posisi masing-masing. Pemain akustik, pemain elektrik, vokal, mereka semua sudah di situ untuk kita cek lagi sound. Kemudian kita cek satu-satu sound. Setelah cek, saya cek begini, coba ini, saya bilang, memang settingannya sudah oke. Jadi sudah, Patrick bilang, tanya bagaimana, saya hanya memang sedikit menyarankan kepada Patrick waktu itu. Saya bilang, Patrick, maaf kalau menurut saya bagian ini, treble-nya, high-nya terlalu tinggi. Kan, tapi mereka di sana begitu, mereka di sana lebih cenderung musik-musik yang bunyinya lebih high-nya lebih tinggi. Saya bilang, apakah saya bisa kurangkan sedikit? Dia bilang, oh silakan. Jadi saya kurangkan, saya tanya lagi, apakah begini pas menurut Anda? Apakah saya terlalu mengurangi? Dia bilang, sudah pas, bagus. Dia bilang, bagus. Kan sudah. Dan kita siap untuk operator. Jadi di situ mereka kita harus saling menghargai, ya, menghargai karya apapun, selalu menghargai profesi. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu saya juga berharap bagaimana kita di NTT ini pun punya skill yang baik soal operator. Sudah banyak sekali yang bagus, tetapi kita perlu bersama-sama untuk kita saling saling mengisi, melengkapi supaya bisa lebih baik lagi ke depan, khususnya dalam recording. Oke, ceritanya cukup menarik ya. Ada lika-likunya selama di luar maupun di NTT. Yang berikut mungkin apa yang Bapak suka atau yang Bapak anggap indah dalam musik itu sendiri? Oh, musik kalau bilang indah, memang musik itu indah. Bayangkan musik hanya satu nada, tidak bervariasi. Musik ini kan terdiri dari berbagai nada, ya. Jadi nada-nada itu yang membuat indah. Dan musik sendiri itu kan menghibur, menginspirasi. Jadi banyak hal itu tentang musik. Jadi ceritanya begini. Saya pernah mendengar satu cerita tentang cerita Yunani kuno itu. Saya lupa dewa musik, saya lupa ya nama dewa musik, Moses atau apa ya. Coba cek dulu nama dewa musik ya. Itu ceritanya suatu saat di dunia, ini cerita Yunani. Saat itu di dunia terjadi peperangan. Kemudian turunlah sebuah bunyi dari langit. Langit bunyi itu dengan alunan melodi yang indah sekali. Nama siapa? Ya? Apollo. Oh ya, Apollo ya. Jadi turunlah bunyi-bunyian dari langit yang indah sekali, dan saat itu semua orang terdiam, terperangah, dan peperangan pun terhenti. Jadi ini mau menceritakan bahwa musik itu punya pengaruh yang luar biasa. Orang sementara sedih, susah, dengan musik barangkali dia terhibur.
Makanya kalau kita masuk ke kampung-kampung itu orang-orang juga terinspirasi dengan musik ya, musik-musik tradisional. Dan itu saya katakan musik tradisional itu adalah musik klasiknya kita. Musik klasik, musik yang mendasar sekali bagi kita. Contohnya ada lagu-lagu ratapan, lament ya. Lament tapi lamentnya lamen gaya orang Malaka ada ya. Gaya orang di Flores ada ya. Jadi mereka menangisi misalnya ada kesusahan, ada kedukaan misalnya itu mereka menangisi dan di situ syair-syairnya dilantunkan cerita-cerita lewat musik tadi. Jadi musik ini sebenarnya luar biasa dan kembali lagi orang yang tidak menikmati musik dan hidup tanpa musik dia error. Ya. Oke, lah kita lanjut ya. Yang berikut, kriteria apa yang Bapak perlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Estetika sebuah karya. Saya selalu bilang kalau kita menilai sesuatu, kalau pertanyaan seperti ini terlalu terbuka, eh, apa ya, dia jawabannya terlalu luas ya. Tetapi mungkin kita lebih persempit lagi. Misalnya kalau suatu musik itu kita mau menilai biasa kalau dalam penjurian misalnya ada lomba-lomba itu kan sudah ada kriterianya. Misalnya vokalnya sudah pas tidak misalnya vokal pitch penguasaan naskah misalnya atau teks lagu itu nada-nadanya sudah pas tidak, dia mengambil nadanya terlalu tinggi atau terlalu rendah misalnya, dia masuk keluarnya sudah pas atau tidak. Nah itu kalau dalam penjurian atau mungkin suatu band, komposisi bandnya bagaimana, apakah pemain bass dengan drumnya itu sudah imbang sinkron atau tidak. Nah itu kalau kriterianya sudah kita buat, tetapi kalau secara umum saya mau bilang yang jelas bahwa kalau misalnya musik toh hanya semua misal orkestra saja, orkestra jadi hanya musik saja, berarti itu komposisinya harus pas ya, imbang. Komposisi itu harus imbang, itu kriteria saya. Imbang misalnya kalau dalam rekaman itu atau bukan rekaman saja, show. Misalnya show itu antara bass dan drum. Itu kan kick drum, setiap ketukan kick drum itu kan harus sinkron dengan bass. Bukan saja sinkron attack release masuknya, tetapi sinkron dalam bentuk bunyi ya. Bunyi jadi pas ketukan kick drum itu kan dup 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 itu bass dum dum. Dia masuknya sinkron jadi bulat. Kita dengar hampir tidak bisa membedakan antara bunyi bass dan bunyi drum misalnya seperti itu. Tetapi ada itu juga tergantung dari jenis musik. Ada yang lebih mengandalkan misalnya bassnya dia elektron, bass elektron yang bunyinya lebih ceper. Itu kadang-kadang mereka tidak butuh dia harus sinkron atau tidak. Tapi ini kan tergantung dari musik. Dan itu kita bisa menilai misalnya eh, musik-musik contohnya reggae. Reggae itu dominan dengan djembe ya, dengan djembe. Ya, kalau memang reggae sampai tidak ada djembe kan rasa aneh juga. Atau lagu country, country sampai tidak ada banjo. Itu kan apalagi bluegrass yang masuk ke kelasnya bluegrass. Kita dengar tidak ada banjo itu kan rasanya aneh. Kembali ke kita misalnya lagu-lagu tradisional dari rote misalnya Ovalanga. Ovalanga kalau diiring dengan alat musik lain memang mungkin kita terbiasa, tetapi orang-orang yang dia mendengar dengan hati juga kalau diiringi dengan eh, sasando terasa lebih pas seperti itu. Jadi nilai itu soal rasa ya, soal rasa, tetapi walaupun soal rasa kita ada beberapa pertimbangan seperti tadi ya, kesetaraan apa komposisinya itu pas atau tidak, vokalnya pas atau tidak. Jangan-jangan vokalnya Seriosa dia paksa nyanyi misalnya lagu apa ya Seriosa terus dia masuk ke lagu pop Pop. biasa.
lagu pop biasa terus dia nyanyi mulai dengan vibrannya, wow, itu kan jadi aneh juga. Iya, Ya kalau dia seriosa dia lari ke keroncong barangkali masih masuk kan, masih masuk ya, seperti itu. dari cerita Bapak nih kedengarannya Bapak juga banyak, punya sudah banyak Saya orang mendalami tentang teknik. musik itu. Kayak nyambung begitu. Mm. Mungkin dari musik yang sudah Bapak cerita dari tadi, mungkin ada yang Bapak kurang suka dari musik atau apa begitu? Kalau tidak suka musik, saya yang tidak suka dari musik itu kalau plagiat. Oh iya. Hmm. Plagiat. Plagiat itu nomor satu saya tidak suka ya. Jadi teman-teman maaf yang suka sekali mengambil notasi musik orang lain kemudian menggantikan syairnya, Namanya. minta maaf, jangan, jangan. Kita hargai yang lain. Itu yang pertama saya tidak suka. Yang kedua asal jadi. Asal jadi, tetapi kalau dengan kreativitas yang oke, jadi menarik. Tetapi jangan asal sekedar sudah. Maaf, kadang-kadang begini ya, kalau kita musisi, maaf, sekarang saya minta maaf dulu. Ini contoh kasus ya. Kalau musisi dibayarnya eh, dibayar asal juga ya. Jadi ini juga dari orang yang menghargai profesi si pemusik. Dibayar asal, kemudian dia juga bermain juga asal. Yang penting dia bermain musik. Padahal kalau membuat musik itu pun dia harus tahu karakter vokal dari penyanyi. Ya kan? Kalau karakter vokal tidak pas itu seakan-akan kita nyanyi karaoke. Menyanyi karaoke kan? Menyanyi karaoke, musik ini dibuat untuk jenis vokal lain tetapi kita bernyanyi memaksakan masuk ke musik itu tidak sinkron. Seperti musiknya berdiri sendiri, vokalnya berdiri sendiri. Nah, ini juga kan eh, kalau seperti itu kan tidak bagus. Jadi ini hal-hal seperti ini biasa saya kalau dengar itu biasa sampai detail itu. Kalau dengar ini penyanyinya seperti nyanyi sudah benar nyanyi, nadanya pas, tetapi musiknya kok terlepas jauh sekali. Ya, itu saya tidak suka mendengar. Maaf, tidak suka mendengar. Saya kecuali dalam hal-hal lain, oke, segera hibur-hiburan, artinya senang-senang. Tetapi untuk menikmati, jadi bukan tidak suka mendengar, tidak suka menikmati seperti itu. Itu yang saya tidak suka. Jadi berbuatlah dengan hati. Dengan hati, kalau kita bekerja dengan hati, keluarnya pasti oke. Oke, kita langsung lanjut ya ke yang berikut. Mungkin Bapak bisa menjelaskan yang musik lakukan terhadap Bapak pada tingkat emosional. Pada tingkat emosional ya, kalau kita lihat pada emosional, yang jelas musik itu merasuki jiwa. Jadi kalau kita mendengarkan musik itu banyak hal ya. Contoh lagu-lagu sedih, tentu kita akan merasa sedih. Apalagi misalnya kita mendengar ratapan-ratapan musik ratapan seperti di kampung-kampung itu, musik-musik tradisional, kita terbawa sekali. Musik yang reggae misalnya, reggae dengan irama yang entak-entak itu, kita kan langsung terbawa, kita mulai berekspresi mengikuti musik itu. Dan satu lagi musik ini kan eh, terkadang kita dalam keadaan maaf, kadang-kadang kita kan ada sesuatu yang membuat kita marah atau kecewa. Ya saya kadang-kadang larinya ke musik, Musik. ambil headphone, pasang di sini, menikmati itu dan langsung rileks, rasa rileks. Kita seakan-akan melupakan semua hal. Ternyata musik juga sangat berperan penting dalam tingkat emosional manusia ya. Tergantung bagaimana cara orang itu menikmati. Masa kan benar Iya toh. kan? Jangan bilang ternyata lagi memang. Mungkin Bapak punya strategi khusus untuk terlibat dalam sebuah karya? Iya, terlibat dalam karya saya lebih banyak karya pada rekaman. Saya bukan pemain musik. Ya, barangkali main musik pun tidak semuanya tuntas. Tuntas karena saya lebih cenderung berlatih pada bidang teknik. Jadi bermain musik sekedar tahu,
tidak bermain dengan baik, bukan pemain yang baik. Itu pun bukan semua alat musik. Kemudian saya juga bukan penyanyi yang baik, tetapi saya pendengar yang baik. Saya pendengar yang baik, ya pengamat karena memang berdasarkan pengalaman dan sharing dengan teman-teman yang luar biasa, orang-orang hebat termasuk musisi-musisi di NTT ini, ya dari teman-teman se-Indonesia, teman-teman di NTT, di Kupang sini, juga sharing dengan orang-orang yang saya ceritakan pertama tadi di luar itu. Jadi dari situ keterlibatan saya biasanya saya biasa cenderung mengusulkan. Jadi contohnya dulu kita biasa rekam di sini ada penyanyi, buat musiknya langsung di sini biasa buat langsung jadi musiknya mereka langsung jadi buat di sini. Musik dasarnya sudah kemudian mereka olah lagi di studio ini. Eh, saya usulkan misalnya jenis suaranya ini suara cocok ke arah ini atau dia suaranya misalnya cenderung tinggi. Cenderung tinggi untuk mengimbangi itu berarti musiknya kita jangan terlalu banyak eh, instrumen-instrumen yang bunyinya pada range atas, ya. Kita harus ambil imbangi instrumen-instrumen yang masuk range tidak terlalu di bawah juga supaya tidak membedakan, supaya waktu orang dengar itu terasa nyaman, ya. Kadang-kadang penyanyi-penyanyi kita itu maaf, penyanyi-penyanyi dari daerah dengan lafal lafal daerahnya itu kadang-kadang bernyanyi, eh, ya saya tidak menyalahkan karena itu memang ciri khas budaya kita, ya. Mereka nyanyi seperti itu. Atau ada hal lain berkaitan dengan tadi masalah budaya itu, contohnya ada hal-hal ya, ini juga saya sering omong dengan teman-teman yang memimpin paduan suara, karena kita paduan suara ini lebih banyak kita solmisasinya, kita nada-nada notasinya kan kita menyesuaikan dengan konsep Eropa. Harus diakui, ini yang saya selalu bilang kita terjajah secara musikal, ya. Kita terjajah, jadi kita konsepnya Eropa, nyanyi dalam suatu apa paduan suara kita maunya nyanyi itu vokalnya memang harus bulat benar-benar. Kalau tidak bulat itu bukan penyanyi. Ya, padahal kita contoh penyanyi-penyanyi country seperti penyanyi dunia, penyanyi country seperti Dolly Parton, itu kan suaranya ceper karena memang aslinya begitu. Menyanyikan country gaya sana begitu. Mereka nyanyi dengan begitu lepas, ya. Tetapi kita di sini kan maunya semua vokal jadi harus olah jadi bulat supaya bawa oh ini yang bagus. Nah, kalau seperti itu ini saya kadang-kadang usulkan misalnya untuk lagu-lagu yang masih lebih banyak nuansa tradisinya. Lagu-lagu daerah yang nuansa musiknya sudah bermain ke irama tradisional. Terus instrumen-instrumennya mungkin digunakan juga ada instrumen-instrumen tradisional yang sudah membawa ke nuansa tradisional. Kemudian vokalnya jadi misalnya sebut beta jadi beta. Iya kan itu kan jadi lucu, Iya, ya. iya. Atau orang timur teh elelelele jadi elelelele kan lucu. Kan tidak sinkron. Maksud bukan tidak sinkron tapi kita yang dengarkan dari nilai estetika itu kan kita ikut pola barat atau pola kita sendiri. Kalau ikut pola barat oke lah, tapi elele kita sendiri yang dengar merasa asing di negeri kita. Jadi ya elele jangan elele. Jadi seperti itu. Ya itu kadang-kadang saya lebih cenderung dalam untuk memberikan masukan-masukan, kemudian kita komunikasi, membangun komunikasi dengan teman-teman, saling mengisi. Contohnya di Anak NTT Bermusik Independen itu kumpulan pemusik-pemusik NTT, itu grupnya pusat Jakarta. Om Boy Carvalho Clement, selamat. Om Ivan Nestorman, halo teman-teman yang ada di sana.
Om Viandago, ya Om Franz Thomas Ire, Louis Thomas Ire, orang-orang hebat mereka itu bergabung di sana dan kita sering sharing ya. Om Deddy Bartels, ya Om Deddy Bartels juga di sana. Om Deddy Bartels ada di sini. Juga Om Deddy Terik di sana juga. Ada banyak teman-teman kita. Ya itu kita sering sharing. Dan mereka coba membuat lagu-lagu yang bernuansa etnis NTT, kemudian mereka bisa kirim share ke grup dulu. Ini bagaimana kita kasih masukan. Kalau bisa, oke, mari. Atau kadang-kadang kita membuat rekaman itu keliling. Jadi rekaman itu kalau kita lihat di YouTube ada Playing for Change. Playing for Change itu mereka bermain misalnya musik, pemain musik untuk djembenya dari Afrika, untuk pianonya misalnya mereka ambil dari Itali, bermain langsung di negara-negara mereka. Penyanyinya mungkin dari Brasil, pemain misalnya sitarnya barangkali langsung dari Cina atau Jepang. Kemudian mereka gabung rekaman dan itu kita pernah buat juga. Jadi ada penyanyi dari Ende, ada penyanyi dari Surabaya, penyanyi dari Kupang, dari Sabu, gabung dan kita membuat satu album yang eh, mewarnakan semua itu. Nah itu biasa kita sumbangan untuk barangkali kita itu dan terus saling mengisi. Cerita yang panjang dan menarik-menarik ya. Mungkin kita bisa lanjut ke poin berikut. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Iya, memahami. Jadi memahami itu satu saya sering begini ya, kita untuk musik sendiri mungkin tidak terlalu perlu, tapi menurut saya perlu. eh, Musik sendiri kita tahu repertoarnya musik ya, dia asal usulnya itu dari mana kita tahu. Jadi dari situ kita tahu daerah ini seperti apa. Contoh seperti eh, eh, lagu-lagu Gregorian ya, Gregorian yang gereja pakai itu menurut penelitian teman saya Bapak Irwan Saharahap almarhum, juga minta maaf, salam buat keluarga. Itu etnomusikolog dari Medan, dia belajar banyak di Amerika Eropa ya, dan hari-hari tempatnya di gereja orang Muslim ya, tapi dia belajar untuk Gregorian ini ya, dia di gereja-gereja termasuk di lebih banyak di gereja Katolik untuk memahami musik-musik Gregorian. Dan di situ dia meneliti ternyata Gregorian ini perpaduan dari tablanya Timur Tengah, Timur Tengah dan ada satu ratapan ya, musik semacam ratapan yang dari Eropa. Eropa, perpaduan itu. Makanya kalau kita mendengar musik-musik Gregorian itu kan hampir mirip, ada kemiripan antara seriosa ya dengan apa, bunyi-bunyi irama-irama padang pasir. Ya, ada lagu itu dia alunannya itu hanya dia lebih cepat. Kalau diperlambat langsung dapat. Ya. Nah, itu eh, tadi kita di mana saya ini cerita, jadi tadi topik bagaimana pertanyaan tadi. Mungkin apa yang sebenarnya apa yang dimaksud Oh dengan ya, memahami pemahaman itu dalam tadi pemahaman. Ini saya konteks cerita jadi mengalami musik. jadi ini mau cerita lebih lanjut karena cerita musik ini asik. Ya. Jadi dari tadi ya faktor tadi kita memahami dulu sejarahnya. Misalnya lagu-lagu ini seperti apa. Contohnya ada irama-irama tabla itu kan masuk sampai dengan daerah-daerah pesisir di Flores, bahkan sampai di eh, Maluku ya, di Ternate ya, di sebagian Papua juga itu baru-baru terakhir, tetapi lebih banyak itu sampai di Ternate. Itu kan ada lagu-lagu yang orang katakan sepertinya di Flores kok ada dangdut. Sebenarnya bukan dangdut, akarnya dari itu, dari tabla. Dangdut ini kan baru diciptakan kemudian, eh, saya kira dangdut ini baru sekitar awal 80-an ya, dangdut ini 80-an.
Itu kan baru istilah yang muncul dari bunyi-bunyian itu, dangdut, 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 dangdut. Ah, itu muncul dari itu. Ya, kemudian dikatakan irama dangdut dengan gendang-gendangnya itu. Tetapi iramanya sebenarnya kalau kita mau lihat aslinya tabla, makanya ada kedekatan, tidak mirip persis tapi tidak persis tetapi ada kemiripan, ada kedekatan antara dangdut dan tabla ya, irama Padang Pasir itu. Itu memang sampai di Pulau Nita Flores pun ada, saya lupa lagunya tetapi itu ada mirip mirip irama dangdut. Jadi orang mulai alihkan itu ke dangdut, padahal bukan. Ya, kita jangan jangan membuat jadi dangdut lah begitu. Jadi kita harus paham dulu. Iya. Kalau kita tidak paham sejarah musik dia punya asal usul bagaimana, jadi kita asal orang Kupang bilang taro-taro saja. Atau seperti irama dolo-dolo. Dolo-dolo itu kan kebanyakan orang buat ke 4/4. Padahal ketukannya sedikit beda. Ketukannya sedikit beda. Misalnya tak 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 tak. Dia tidak langsung tak 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 tak, tapi dia tak 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 tak. Dia sedikit tahan baru kembali. Ya, ini kan dolo-dolo. Jadi kalau misalnya kita tapi sekarang orang sudah terbiasa dengan 4/4 itu. Orang terbiasa dengan irama yang sudah dibuat mengikuti maunya keyboard. Karena keyboard ciptaan Jepang, mereka tidak tahu dolo-dolo. Jadi mereka buat irama, kita akhirnya menyesuaikan dengan itu. Padahal kita bisa dalam teknik recording kita bisa membuat sendiri irama itu. Tidak tergantung pada keyboard, pada style di keyboard itu. Akhirnya orang terakhir goyang sudah ikut. Padahal kalau aslinya orang kampung, kalau awal-awal dolo-dolo di keyboard kan, mereka pasti goyang kakinya sedikit rasa lain karena Iya, irama tidak pas. tidak pas. Ya, seperti itu. Jadi ini yang saya maksud dengan pemahaman tentang Memahami, iya. musik. Mungkin Bapak memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan musik. Ya, kembali sini ini asosiasi perusahaan atau asosiasi apa? Asosiasi keterikatan ya. Iya. Saya lebih cenderung berbicara mengenai ide ya, ide. Menyatukan ide. Jadi seperti tadi, saya sering kita dalam dengan teman-teman itu bagaimana kita eh, menggabungkan beberapa ide jadi satu, termasuk bagaimana kita mengangkat musik tradisional NTT. Ya, kita angkat, kita masukkan, eh, mas, kita kombinasi dengan musik tradisi, dengan musik kontemporer, musik modern sekarang. Saya kira sangat 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 bisa. Kan ada sisinya di mana tradisionalnya masuk, di mana modernnya masuk, atau ada pada bagian tertentu bisa dua-duanya masuk bersamaan. Sangat-sangat bisa. Eh, Memang kekurangan musik tradisional itu tidak seperti musik elektron yang bisa bermain oktavnya sekian lebih banyak. Musik tradisional misalnya sasando sudah di setel pada oktav itu. Saya sebagai orang teknik juga saya sedang merancang ya. Sebenarnya sudah hampir jadi sasando elektron, tapi saya masih belum dapat bunyi yang pas ya, belum bunyi yang pas itu. Kita mesti ambil sampling dari sasando, eh, itu nada-nadanya bisa di setel secara digital. Tetapi saya kadang-kadang merasa berdosa juga kalau sesando jadi digital. Jadi eh, dilema untuk ini saya dilema. Jadi bertolak belakang dengan tadi soal asosiasi ya. Kalau ini dilema dia bertolak belakang ya. Tetapi tadi ya, kembali ke tadi bahwa kita bisa kombinasikan itu. Bisa kombinasikan, melihat sisi yang baik alat-alat musik apa yang kita bisa kembangkan tanpa merusak merusak estetika dari musik itu sendiri. Contohnya kalau sasando sudah tanpa dawai,
Maaf teman-teman yang membuat sesando tanpa dawai, maaf, bukan dawai, tanpa resonator high membrannya itu, resonator itu. Maaf, saya tidak sependapat karena kita merusak estetika dari sasando itu sendiri. Ya, jadi dari saya seperti itu. Oke, yang berikut mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan, cuman saya perlu memastikan lagi, apakah musik itu menginspirasi? Ya, sangat, 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 sangat. Saya kan tadi bilang tadi, orang tidak mendengarkan, yang tidak suka musik, dia error, ya. Dia error, ya. Dan musik ini pasti apa ya, kehadiran musik itu bisa mendamaikan. Musik itu bercerita. Contohnya musik klasik ya, musik klasik. Saya suka sekali musik klasik. Kalau musik klasik itu biasa dengar malam sebelum tidur. Ya, Menjadi kebiasaan. karya-karya tidak selalu juga. Kadang-kadang kesibukan kalau sudah tingkat tinggi itu hanya asal-asal, tetapi butuh konsen yang sangat, berarti sabar dulu ya. Tetapi sangat suka itu namanya musik klasik. Itu kan musik yang bercerita. Hanya ensemble musik, ada yang tanpa vokal Iya. ya. Zaman-zaman awal itu karya-karya dari Vivaldi, dari Beethoven, dari Mozart itu yang tanpa vokal itu instrumen itu musik yang bercerita. Kita mendengar saja, kita emosi kita langsung terbawa, terombang-ambing dengan musiknya itu. Cacing, cacing, ceng. Jadi kita terus halus bermain apa melodi, violnya. Kita terbawa sekali itu. Dan itu saya kira luar biasa, karya-karya mereka itu karya yang sangat-sangat, itu orang-orang yang luar biasa hebat. Ya. Oke, menarik. Musik memang sangat menginspirasi. Mungkin Bapak bisa menggambarkan apa yang Bapak alami secara fisik ketika mendengarkan Ya, musik. sudah bilang pasti kita pasti mengangguk-angguk, kita Menikmati. menikmati. Mungkin tidak semua orang juga, tetapi pasti yang ini karakter orang ya, mungkin yang lain dia dengar pasti dia rasa nikmat, cuma dia diam. Tapi kalau tipe-tipe orang seperti saya dengar musik yang bagus pasti langsung goyang-goyang, ya pasti langsung goyang-goyang, minimal hentak-hentak kaki atau jari diketuk-ketuk ke meja. Ya mungkin orang lain dia dengar dia rasa menikmati, tetapi dia mungkin tidak mengekspresikan, Iya, barangkali malu mengekspresikan. atau bagaimana. Tapi kalau saya, masa bodoh saya menikmati kok. Oke, yang berikut, di mana Bapak bisa melihat perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik klasik kontemporer dibandingkan musik klasik. Ya, ini mungkin kembali ya dari zaman barok 1600 sekian ya. Benarkah? Benar-benar. Ya, 1600 sampai 1750 kalau tidak salah ya. Itu kan musik-musik klasik itu lebih cenderung apa ya, ensemble itu dimainkan bersamaan ya. Artinya lebih penuh, mereka bermain lebih penuh. Kemudian masuk lagi ke klasik sendiri ya, barok klasik 1750 1820 ya, sekitar itu. Itu sudah lebih rapi, mereka bermain lebih rapi, tetapi lebih eh, apa ya, bagian-bagiannya untuk bermain itu mereka sudah lebih rapi dalam hal itu, artinya lebih 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 baik lagi. Dan masuk ke romantik. Romantik itu dia sebenarnya juga sama-sama, dasarnya semua sama. Romantik hanya menambahkan melodi-melodinya yang kadang-kadang dimainkan sendiri. Ya, misalnya setelah ini kemudian ada viol tunggal ya, melodi biolanya tunggal atau selonya tunggal, atau
mereka bermain apa ya, duo bisa saja atau trio ya. Itu di zaman-zamannya ini ya, di romantik. Kemudian kalau kita mau lihat itu sampai dengan tahun 1900 ya. Kemudian kita masuk lagi ke perkembangan sekarang, justru klasik ini merasuk benar-benar. Ini sebenarnya dasar dari semua musik yang kita belajar, ya musik kita ini yang saya bilang Eropa menjajah kita. Nah, tetapi memang benar mereka karena ada tulisannya, makanya kita belajar dari situ. Kalau dulu kita punya tulisan juga, barangkali orang bule datang belajar di kita soal musik ini. Ya, mereka memang lengkap dalam soal itu, ensemble musiknya. Kemudian itu merasuk karena kita lihat soundtrack perfilman itu dulu-dulu itu masih dengan musik-musik klasik yang mendukung adegan. Karena musik tadi bercerita. Pas suasana tegang ada tum tudum tum tum, ya seperti itu. Itu mendukung ya soundtrack. Dan sekarang ini sudah ada satu gaya baru ya. Gaya baru itu semi klasik ya, semi klasik atau saya sebut semi klasik atau memang kontemporer klasik atau musik klasik yang dipadukan dengan musik-musik lain, bisa pop, bisa klasik jazz, klasik apalah, klasik rock, bisa-bisa sekali. Contoh kalau klasik ya saya mungkin mungkin ya klasik rock kalau tidak salah itu contoh eh, dari kelompok Queen ya, Queen lagunya eh, Bohemian Rhapsody ya, Mamma Mia ya, itu kan ada unsur klasiknya ya. Kemudian si siapa eh, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli itu kan biasa nyanyi tetapi sudah gayanya modern, klasik, dia punya suaranya masih khas seperti opera. Dalam kalau dia bernyanyi kita dengar dengar kalau sampai dia bernyanyi seakan-akan suasana kita dalam satu pertunjukan opera dengan latar musik klasiknya, tetapi di situ juga ada permainan musik-musik elektron yang masuk. Kalau klasik ini kan klasik dulu tahun zaman awal itu kan tidak ada elektron ya, tidak ada elektron. Jadi kalau kita mau melihat itu perbedaannya memang mencolok sekali. Kalau musik yang kalau dulu itu non elektron tapi mereka bisa bermain dengan sangat rapi, komposisinya begitu bagus, mereka bermain itu dengan perasaan yang sangat tinggi. Sekarang pun demikian, tetapi dulu tanpa alat bantu. Tanpa alat bantu mereka harus menggesek violnya itu sedemikian rupa sehingga bunyi itu setara antar satu dengan yang lain. Kalau sekarang siapa yang gesek lebih keras bisa pakai alat kita turunkan sedikit Iya, gainnya. benar. Masih seperti itu. Tapi di sana satu kali bermain semuanya harus jadi oke. Ya, itu mungkin perbedaan yang mencolok di situ. Dan sebenarnya masih tetap sama-sama nikmat. Ya, kita karena mungkin di zaman sekarang kalau kita eh, dengar musik yang lalu kemudian kita mendengarkan sekarang ya memang nikmat juga. Tetapi ada musik juga yang berlebihan maksud saya hanya untuk orang goyang-goyang, hanya untuk ini itu untuk saya ya menikmati saat ada pesta, tetapi di luar pesta saya tidak menikmati sekali musik seperti itu. Oke, sejauh ini sudah banyak sekali yang Bapak ceritakan dan juga sudah banyak sekali ilmu yang hari ini saya dapatkan dari cerita-cerita Bapak, dari uh, apa pekerjaan Bapak diharuskan Ya, untuk multi talent sampai Bapak juga harus terjun ke harus belajar. musik, harus Ya, belajar. belajar banyak termasuk Bapak Fitri gitu kan. Iya, pendiri prodi musik juga itu. Banyak banyak. Eh, Mungkin sejauh ini yang sudah dibahas, mungkin Bapak rasa ada yang
belum Bapak sampaikan dan penting untuk disampaikan? Yang perlu penting disampaikan, saya kembali saja ke tadi itu bahwa kita membuat musik suatu musik estetika dalam bermusik. Saya menilai, maaf dengan hati dan telinga saya, eh, kita berbuat sesuatu karya seni itu dibuat sungguh-sungguh ya. Bayaran memang kita butuh untuk hidup, tetapi eh, kalau saya pribadi biasa berbuat sesuatu itu bayaran nomor dua. Saya buat dulu yang terbaik dari saya. Barangkali saya itu ya. Oke, jadi kita sudah mendengarkan banyak cerita dari Bapak Cornel, dari awal dan sampai pada dimana Bapak Cornel sudah menjelaskan banyak sekali tentang dunia musik, dan banyak yang sudah Bapak jelaskan itu banyak juga yang sudah kami pelajari, dan kami Oh ya. iya mendengar itu kami juga tidak asing. Oh begitu. Iya. Padahal saya mau belajar. Sebenarnya kami harus belajar banyak dari Bapak. Tidak, saya mesti belajar banyak. Saya mau susun note bagaimana saya butuh. Wah, keren-keren. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Mungkin perbincangan kita mungkin sekian dulu. Terima kasih. Kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Salam Selamat literasi sore. begini. Oke. Terima kasih.